Ayo kita simak videonya. Meningitis adalah suatu penyakit infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai diameter atau lapisan dalam selaput otak dan arachnoid, serta dalam derajat lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superficial. Meningitis disebabkan antara lain yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme ini meliputi Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis, dan sebagainya. Selanjutnya ada gender atau jenis kelamin. Selanjutnya ada maternal. Maternal ini meliputi ruptur membrana vital dan infeksi maternal. Selanjutnya ada imun lemah. Nah, imun lemah ini meliputi defisiensi mekanisme urin, defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapat obat-obatan imunosupresi. Selanjutnya ada operasi. Yang pertama ada riwayat pembedahan, yang kedua injuri atau kecelakaan yang berhubungan dengan saraf. Yang terakhir ada kelainan saraf. Apa saja sih tanda yang muncul? Nah, tanda yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam. Demam pada meningitis biasanya disertai dengan peningkatan suhu yang signifikan, seringkali mencapai atau melebihi 39 derajat Celcius. Yang kedua ada sakit kepala yang parah dan persisten seringkali menjadi gejala meningitis yang muncul bersamaan dengan demam. Nah, yang terakhir ada tanda Kernik dan tanda Brudzinski. Tanda Kernik dan Brudzinski adalah ketidakmampuan meluruskan kaki saat pinggul membentuk sudut 90 derajat. Lalu, apa saja sih komplikasi pada meningitis? Yang pertama ada kehilangan pendengaran. Penderita meningitis seringkali mengalami kehilangan pendengaran yang bersifat sementara atau permanen. Yang kedua ada epilepsi. Epilepsi yang terkait dengan meningitis disebut epilepsi pasca meningitis. Yang ketiga ada gangguan memori. Penderita meningitis seringkali mengalami kesulitan dalam mengingat informasi atau pengalaman yang sebelumnya dapat mereka ingat dengan mudah. Yang selanjutnya gangguan penglihatan. Meningitis kadang-kadang dapat menyebabkan inflamasi pada saraf optik yang dikenal sebagai optik neuritis. Selanjutnya kesulitan belajar. Penderita meningitis akan mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi. Selanjutnya, masalah tulang dan sendi. Dan yang terakhir adalah kehilangan fungsi gerak, di mana penderita meningitis dapat mengakibatkan paralisis, di mana seorang kehilangan kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan meningitis. Pencegahan meningitis ada pencegahan primer yaitu PCV7, HIB, dan sebagainya. Selanjutnya ada pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan laboratorium X-ray atau röntgen paru. Yang kedua ada pemeriksaan cairan otak, dan yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium tes darah. Selanjutnya pencegahan tersier. Pencegahan tersier meliputi pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini menurunkan kelemahan dan kecacatan akibat meningitis dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang tidak diobati lagi.